Oke guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat SpongeBob keluar dari rumahnya sambil berlari kesenangan, sambil bermain ubur-ubur dan bernyanyi. Kemudian setelah bersenang-senang berkeliling kota, Krusty Krab dan nyanyian selesai. Kita diarahkan ke rumah Bucket Plankton yang pada saat itu sedang duduk santai bersama Spot, serta sambil menunjukkan sebuah monitor yang menunjukkan misi Plankton untuk mendapatkan resep Krabby Patty di Krusty Krab yang nantinya ia bisa menguasai kota dan dunia. Selanjutnya, secara tiba-tiba Plankton dilakban, yang rupanya ia sedang menggunakan topeng layaknya pencuri tapi bukan pencuri uang rakyat, guys. Sambil tertawa keras dirinya langsung melihat melalui teropong kondisi restoran, tapi Plankton yang mencoba memanggil Karen yang tak kunjung muncul sampai kesal. Namun lagi karena penasaran ia pun kembali memantau target yang ada di depan. Setelah mencoba melihat di berbagai sudut tempat, ternyata Karen sedang bersantai bersama teman-teman yang lain sambil membawa 4 gelas kopi yang sontak Plankton terbang seperti roket menuju lokasi. Di sisi lain, Karen yang berbicara tentang permasalahan Plankton karena ambisi bersamanya untuk mencuri resep Krabby Patty yang membuat mereka bertiga mendengarnya merasa takut dan sedikit berkomentar. Tapi setelah mendarat dengan keras, dia percaya bahwa istrinya yang berupa komputer Karen telah melupakan rencananya karena sedang berkumpul dengan para gal pals. Padahal sebenarnya Karen sedang memberitahu Sandy, Mrs. Puff, dan Pearl bahwa dia memiliki rencana sendiri setelah Plankton gagal mencuri resep rahasia tersebut. Saat mereka sedang berbicara, Plankton datang dan memaksa Karen ke Krusty Krab untuk mencuri resep tersebut. Sementara itu, Mr. Krabs mengawasi melalui kameranya dan memberitahu SpongeBob tentang pelanggaran privasi. Namun ketika SpongeBob datang, ia malah sibuk membaca komik psikiater. Sambil menunjuk ke arah Plankton yang tengah berbicara, kemudian Tuan Krab yang emosi langsung menyimpan buku tersebut sambil berbicara beberapa aksi Plankton sebelumnya yang banyak gagal untuk mencuri resep, sambil mulut merahnya nyembur ke mata SpongeBob. Setelah mencoba melihat lagi ke layar CCTV, Plankton menyuruh Karen untuk mengantarnya, tetapi istri komputer itu tersinggung karena Plankton menyeretnya keluar untuk hal yang begitu sederhana. Selanjutnya dengan berani Plankton menyelinap masuk menggunakan senjata laser yang menembus dinding tepat pada ruangan Tuan Krab. Setelah menemukan brankas rahasia resep, ia pun menggunakan tongkat saktinya untuk menggerakkan beberapa benda yang ada di sana, dan di Bucket Karen langsung memperbaiki properti si restorannya. Dan balik lagi ke Plankton, ia masih sibuk mengambil resep yang ada di dalam brankas. Namun baru saja ingin mengambilnya secara spontan, Tuan Krab menangkapnya dan langsung membuangnya menjauh. Usahanya gagal lagi. Ketika dia kembali ke rumahnya di Bucket, dia terkejut bahwa Karen telah mengubahnya menjadi restoran umpan yang sukses dengan basis pelanggan yang aktif. Di sini, ia banyak mengubah jenis menu pilihan, suasana ruangan, dan beberapa hal lain yang dirubah. Jadi misinya di sini ingin membuat kembali fokus terhadap cumnya menjadi lebih besar. Dan daripada mengurus mencuri resep Krabby Patty, Plankton mengatakan kepadanya bahwa rencananya tidak cukup jahat. Karen tersinggung dan mengatakan kepada Plankton bahwa jika dia tidak menyukainya, maka itu adalah batas kesabarannya. Terlepas dari peringatannya, Plankton menghancurkan tempat itu dan menakut-nakuti pelanggan dengan penyembur api. Yang dimana yang tadinya restoran tersebut sudah berjalan normal dan sudah memiliki citra yang baik, kini berakhir kehancuran dan kembali menjadi restoran kegelapan. Tapi uniknya, di saat SpongeBob yang muncul secara tiba-tiba dengan makanannya, Plankton pun yang melihat juga membakar tepat di kaki untuk mengusir dari tempat Bucket. Kesal karena Plankton tidak pernah mendengarkannya, Karen pun dengan sangat marah besar melemparkannya keluar dari Bucket dan terpental kembali oleh tas ibu-ibu yang sedang berputar. Ia mendarat di atas SpongeBob dan terjatuh di tanah. Akan tetapi yang mengejutkan mereka, Bucket mulai melayang dan menarik benda besi yang ada di sekelilingnya serta menarik benda-benda logam menjadi magnet. Kemudian, Karen keluar dari gedung, mendarat di tanah, dan mengumumkan bahwa aliansi jahatnya dengan Plankton telah berakhir dan berubah menjadi Hydra berkepala 3. Kepala-kepala itu memperkenalkan diri sebagai smart, snarky, dan evil,
yang ingin menguasai dunia dengan membangun robot raksasa Mega Karen. Seperti yang terlihat, bucket milik Plankton mulai menarik bangunan yang ada yang menjadi bersatu tepat di atas mereka bertiga. Plankton dan SpongeBob melarikan diri ke Bark and Mart dengan selamat. Sementara ketiga, Karen membuat markas pertempuran mereka dengan menggunakan bangunan-bangunan, termasuk Krusty kesayangan Tuan Krab yang di dalamnya masih terdapat Patrick. Kegaduhan yang terus mencekam karena Karen yang terus mengambil bangunan Bikini Bottom membuat Tuan Krab mengaktifkan sistem pertahanan yang sepertinya itu sudah sangat terlambat karena seluruh perkotaan sudah sangat kacau termasuk Goofy Scoopers. Setelah aman di pasar, SpongeBob bertanya kepada Plankton mengapa Karen begitu marah. Plankton menjawab bahwa dia tidak tahu, dan ketika SpongeBob menyarankan bahwa itu pasti sesuatu di masa lalu Plankton menjawab bahwa dia pasti telah melupakannya. SpongeBob memutuskan bahwa dia harus menggunakan hipnotisme untuk membuat Plankton sependapat dengan Karen. Namun, Plankton memutuskan untuk menggunakan ini untuk menemukan cara menghancurkan Karen tanpa sepengetahuan SpongeBob. Dengan hipnotis, SpongeBob menemukan bahwa Plankton merasa kesepian dalam keluarganya dan menginginkan seorang teman. Jadi, dia menciptakan Karen dengan menghubungkan kalkulator ke kentang dan cawan Petri. Yang hal itu awal mula terbentuknya Karen dan Plankton merantau dari kampung asalnya. Namun, ketika mereka sedang berbicara untuk mencari asal mula di mana lokasi terciptanya Karen, bangunan yang mereka singgahi ketarik ke atas dan hal itu hampir saja membuat mereka berdua celaka setelah berusaha kabur dari lokasi. Di sisi yang lain, terpantau Tuan Krab sudah menjadi pimpinan pertahanan yang akan melawan Karen, seperti mempersiapkan serangan ke depan hingga beruntung tembakan mereka tepat sasaran dan Karen tetap saja bangkit dari serangan tersebut. Bukannya menyerah, Karen malah langsung menuju robot raksasa di atas dan Tuan Krab mencoba tak gentar akan hal itu, ya walaupun orang-orang di sekitarnya kabur ketakutan. Di saat rumah Tuan Krab terangkat dan menjadi kesatuan robot, Tuan Krab malah dikasih paham sedikit oleh Karen. Kemudian SpongeBob dan Plankton dengan cepat melarikan diri dari Bark and Mart dan tiba di Universitas Negeri Bikini. Di sana, SpongeBob mengetahui bahwa ketika Plankton masih muda, dia meningkatkan Karen dengan tubuh yang lebih besar dan 4 chip berbeda. Chip pintar agar dia sepintar dirinya, chip sinis agar dia lebih berani, chip jahat agar dia sejahat dirinya, dan chip empati agar dia bisa merasakan penderitaan Plankton. Dengan Karen yang telah ditingkatkan dan menjadi wujud yang sempurna, dia dan Plankton sama-sama menciptakan sinar pembeku untuk menguasai dunia, sampai-sampai ketika ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam sang Karen langsung tanpa basa-basi membekukan orang itu, dan langsung menyimpan ke suatu ruangan untuk meninggalkan jejak yang menyebabkan mereka awal jatuh cinta. Setelah Plankton berhayal bersama SpongeBob, mereka pun langsung menuju lokasi kamar asrama kuliah lamanya dan langsung membongkar lemari kayu lama yang berisi benda-benda sejarah dulu. Setelah porak-poranda dan sudah menemukan kalkulator lama Karen dengan kondisi kentang yang sebagai sumber tenaga telah busuk, mereka langsung kembali pergi untuk mendarat di ruang bawah tanah Plankton. Setelah berhasil masuk ke dalam dan beberapa lampu dihidupkan, terlihat begitu banyak properti Plankton, mulai dari robot besar dan robot konyol lainnya. Di saat Plankton sibuk dengan kerjanya, si SpongeBob malah sibuk sendiri sampai-sampai ia terkena bakat yang membuat ia bertingkah seperti prajurit Plankton. Tak hanya itu, ketika ia disuruh mengambil tang, benda seperti parfum malah diambil yang berakhir menjadi ganteng. Kemudian walaupun sudah berhasil membawa cairan penawar, Plankton kembali menjadi korban ledakan pisang. Selanjutnya, SpongeBob bertingkah konyol lagi dan membekukan Plankton dengan tabung sinar pembeku yang ada di pojok ruangannya, yang kemudian Plankton menjelaskan bahwa tabung itu adalah upaya pertamanya untuk menguasai dunia. Tapi mendengar hal ini menjadikan SpongeBob jadi psikiater lagi dan kembali mendengar penjelasan Plankton untuk mencari jalan keluarnya di masa lalu. Di mana senjata laser pembeku yang sudah diciptakan lebih besar, mereka melancarkan aksi untuk bisa menguasai dunia dengan cara keluar dari perairan dan menargetkan seseorang yang ada di permukaan, dan hasilnya digagalkan kembali oleh seorang anak manusia di pantai.
yang melemparkan mereka kembali ke air bersama buket pasir yang menjadi rumahnya sekarang. Dan kemudian secara tak sengaja mereka singgah sebentar ke restoran Tuan Krabs untuk makan. Terungkap bahwa mendengar Tuan Krabs bercanda bahwa formula rahasia Krabby Patty akan membantunya menguasai dunia, sontak secara tiba-tiba membuat Plankton menjadikan pencurian resep itu sebagai tujuan hidupnya untuk menguasai dunia. Dan hal ini menjadi pemicu awal yang sangat membuat Karen kesal terhadap Plankton dan juga menjadi awal kemunculan rumah Chumbucket dibangun oleh mereka berdua di Bikini Bottom. Selesai dari itu, SpongeBob menyadari bahwa obsesi Plankton lah yang membuat Karen berbalik melawannya. Hingga di tengah situasi itu, Plankton telah menciptakan Karen baru untuk melawan Hydra Karen, yang mana sebuah kentang kembali menjadi power untuk menghidupkannya. Tapi anehnya guys, di saat robot baru hidup, ia malah berusaha menyerang SpongeBob secara brutal hingga keluar bunker. Singkat cerita, di saat Plankton ingin balik menyerang Karen lama menggunakan Karen, baru keanehan luar bisa terjadi lagi. Yang mana karena ia menciptakan Karen dengan kalkulator, kedua Karen memiliki pola pikir yang sama dan bergabung menjadi Hydra yang lebih kuat ketika mereka bertarung, yang hasilnya strategi Plankton gagal, yang memaksa SpongeBob dan Plankton untuk melarikan diri lagi meninggalkan lokasi. SpongeBob yang ngeri melihat Bikini Bottom hancur total, menyadari bahwa Plankton tidak pernah tertarik untuk kembali bersama Karen dan dengan marah mengatakan kepadanya bahwa semua kekacauan ini adalah kesalahannya. Plankton awalnya menyangkal bahwa itu adalah kesalahannya. Jadi SpongeBob mengenakan pakaian dokternya untuk terakhir kalinya dan memberitahu Plankton bahwa analisisnya telah selesai. Dia mengatakan bahwa Tuan Krabs benar dan bahwa Plankton tetaplah seperti apa adanya, tidak lebih dari seorang bajingan yang menyedihkan. Dengan itu, SpongeBob memutuskan untuk meninggalkan Plankton dan bersama teman-temannya yang sebenarnya, lalu ia pergi sambil menangis. Plankton yang kini sendirian menyanyikan sebuah lagu tentang betapa bangganya dia menjadi orang yang menyebalkan, meskipun awalnya dia merasa buruk tentang semua kekacauan ini. Namun Hydra menemukannya dan bersiap untuk membasminya dengan sinar pembeku mereka. Menyadari bahwa dia terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa, dia menerima kematiannya dan mengenakan penutup mata. Tetapi saat itu juga SpongeBob dan Galpals menyelamatkannya dan menuju ke markas rahasia mereka. Karen pun sempat ingin mengejar, tapi karena tuntutan dari berbagai sifat yang ada membuat mereka menahan diri karena tujuan mereka sebenarnya sudah sukses. Seperti yang kalian lihat, robot Chumbucket telah selesai yang sudah siap menyerang bagian belahan dunia manapun. Pada sisi lain, di mana Galpals telah membawanya ke tempat aman yang merek menuju pada sebuah kapal tua yang di dalam bawah tanah terdapat markas rahasia mereka bertiga. Setelah sampai lokasi dan sempat minum terlebih dahulu, akhirnya para Galpals menuntut Plankton untuk memberitahu mereka apa yang terjadi pada Karen. Melalui hipnotis, Plankton mengungkapkan bahwa alasan Karen mengamuk adalah karena dia telah melepaskan chip empatinya dan tanpanya, Karen tidak dapat merasakan apapun untuk siapapun termasuk Plankton. Ketiganya yang sontak terkejut mendengar hal tersebut, tiba-tiba saja SpongeBob mengungkapkan bahwa dia membawa chip empati itu bersamanya sepanjang waktu yang ia percaya bahwa itu adalah permen Plankton mengambilnya dan mengatakan bahwa jika dia bisa memasukkannya kembali ke dalam tubuh Karen, semuanya akan kembali normal seperti sebelumnya. Namun Sandy tahu bahwa meskipun keadaan kembali normal, Karen tetap tidak akan senang dengan keadaan sebelumnya dan memberitahu Plankton bahwa jika dia benar-benar mencintainya, dia harus meminta maaf. Setelah Plankton mencoba dan gagal mengucapkan maaf, Sandy memasukkan chip empati ke dalam otaknya dan setelah serangkaian kilas balik, Plankton akhirnya mampu menyadari cintanya kepada Karen. Dengan itu beruntung Plankton yang akhirnya siap meminta maaf kepada istrinya. Tanpa banyak aksi lagi mereka pun bergerak kembali. Sandy menyusun rencana untuk membawanya menemui Karen sebelum robot raksasanya mencapai permukaan. SpongeBob, Plankton, dan Galpals menyusup ke dalam robot yang telah diubah menjadi Hydra Karens.
Mereka masuk melalui celah kecil yang ada di bawah. Meskipun plankton sempat tertinggal, SpongeBob dengan hidungnya yang bisa panjang dengan cepat mengambil. Walaupun pintu masuk yang dimaksud kembali tertutup, dengan banyak akal Pearl meminum saus pedas yang berhasil menciptakan bor api untuk bisa masuk ke dalam robot, tepat di dalam Karen yang sedang bereksperimen terhadap bahan-bahan kentangnya untuk energi, tiba-tiba mereka menyadari ada penyusup masuk. Karen menyuruh rekan-rekannya untuk berpisah dan mengejar Galpals, SpongeBob, dan Plankton. Yang sebelumnya mereka bersatu, kini masing-masing sifat berpisah dan siap mencari sosok penyusup tersebut. Galpals yang sudah masuk dan melihat tumpukan bangunan Bikini Bottom mencoba bersiap untuk menyerang secara diam-diam. SpongeBob menemukan Patrick di dalam Krusty Krab. Ia pun secara buru-buru untuk masuk ke sana, walaupun para geng sempat memperingati agar hati-hati terhadap jebakan di lokasi Patrick yang sedang makan dengan duduk terbalik bersama saus yang kemudian ditarik tali oleh para Galpals untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Tetapi para Karen palsu menghadang mereka. Sandy menyuruh SpongeBob untuk membawa Plankton menemui Karen sementara dia dan yang lainnya melawan para Karen palsu tersebut. Singkatnya, setelah mereka berhasil melawan dan memusnahkan Karen palsu, tibalah di puncak Plankton, SpongeBob dan Patrick berhasil menemukan ruang kendali. Walaupun secara sengaja Karen yang melihat teman sejenisnya mati langsung dengan cepat beraksi dengan membuang mereka bertiga keluar dari robot tersebut. Tepat di dalam tiba-tiba, Plankton mulai mengalami gangguan antara sifat jahat dan empati. SpongeBob menyadari bahwa chip empati sedang terbakar dan Plankton perlu segera menemui Karen. Tepat sebelum masuk, dia memerintahkan SpongeBob dan Patrick untuk mencari cara mematikan ruang mesin. Dan mereka setelah masuk tujuannya mengarah ke restoran Goofy Scoopers dan selanjutnya mengarah ke tumpukan kentang yang merupakan pusat kendali mesin. SpongeBob yang melihat spatulanya nancap di dinding langsung mengambil, yang kemudian mereka berdua bersiap beraksi. Plankton memasuki ruang kendali dan mencoba meminta maaf kepada Karen, tetapi Karen menolaknya karena percaya bahwa chip empati memaksanya untuk bersikap baik, dan yang ada Plankton hampir saja diinjak-injak oleh sepatu berduri. Meskipun Plankton mengungkapkan bahwa chip itu telah rusak sembari mencopotnya dan perasaannya tulus, akan tetapi Karen tetap tidak menunjukkan kata maaf di sini. Karena masih terlalu sakit hati, Karen dengan sedih memberinya resep Krabby Patty sebagai hadiah perpisahan. Tetapi alih-alih membacanya, Plankton membuangnya dan akhirnya membuktikan betapa menyesalnya dia ketika dia mengatakan kepadanya bahwa resep rahasia itu adalah dirinya. Hingga sontak terharu oleh kata-katanya, Karen memaafkannya dan keduanya akhirnya berbaikan. Bahkan tanpa chip empatinya, satu-satunya hal yang dia butuhkan untuk mengaktifkan kembali empatinya adalah diberikan sebagai gantinya. Dia kemudian mengizinkan Plankton untuk ikut serta dalam penaklukan dunia bersama. Alat mereka yang berjalan terus keluar menuju bibir pantai sempat membuat orang-orang yang ada di sana panik ketakutan. Kemudian baru saja ingin menyerang dan ingin menekan tombol senjata, alat tersebut tak mau berfungsi, melainkan hasilnya adalah kegagalan yang mana misi besar mereka untuk menaklukkan dunia digagalkan ketika SpongeBob dan Patrick menghancurkan sumber daya kentang robot. Plankton meminta maaf karena terlibat dalam mengacaukan rencana tersebut. Meskipun demikian, Karen sama sekali tidak marah, mengatakan bahwa yang terpenting adalah dia telah mendapatkan Plankton kembali. Keduanya berpelukan saat Mega Karen hancur berantakan dan Bikini Bottom kembali normal, di mana Tuan Krab yang bersedih telah mendapatkan kembali restorannya, termasuk rumah dari beberapa penduduk Bikini Bottom. Dan mereka semua sangat gembira karena semua kembali normal lagi dan Krusty Krab kembali dibuka. Namun, tapi yang sangat bikin kesal, ketika rumah Squidward kembali, rumah Patrick malah pindah di atas rumahnya sambil menghentakkan kaki. Selanjutnya baik Plankton maupun Karen merasa ngeri mengetahui bahwa mereka akan diserang oleh penduduk Bikini Bottom yang dendam atas perbuatan mereka. Meskipun SpongeBob menyelamatkan mereka dengan mengatakan kepada semua orang bahwa seluruh kejadian itu hanyalah kisah cinta antara Karen dan Plankton karena dia adalah orang yang mudah terpengaruh oleh kisah cinta. Dan dengan itu, semua orang
setuju dengan pernyataan SpongeBob. Dan Tuan Krabs yang masih marah atas apa yang terjadi menyimpulkan bahwa semua orang telah melunak padanya. Tetapi dia segera berubah pikiran ketika uang di mesin kasirnya jatuh ke tangannya, mengakui bahwa dia juga mudah terpengaruh oleh kisah cinta. Karen dan Plankton berbagi momen yang mengharukan sementara SpongeBob dan yang lainnya mulai merayakan, yang kemudian film pun berakhir geis